harus bisa menghargai apa yang saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pendalaman tentang kasus ini, dan kita tetap harus apresiasi itu. Termasuk juga kami menghimbau kepada pihak yang ada di luar untuk menahan semua statement-statement kita sampai nanti jelas. Insya Allah nanti kemungkinan hari Selasa itu akan keluar visum et repatriumnya, termasuk hasil DNA sebagainya. Apakah betul terjadi apa yang sudah di BAP melalui yang kemarin ya, atas nama DS kita, korban ini, apakah itu betul nanti seperti itu. Tapi di sini kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sangat fokus pada beberapa hal. Yang pasti fokus pada tadi informasi yang jangan sampai ada informasi yang buruk, baik itu kepada korban maupun kepada keluarga pelaku, seperti itu ya. Dan yang kedua adalah kita tahu bahwa diduga pasal, dan ini bukan pasal biasa, pasal pidana yang minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda pun 3 miliar. Di sini kalaupun kata banyak komentar di luar bahwa anak ini 17 tahun dianggap sebagai dewasa, tapi Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan anak yang ada di dalam rahim dan usia 18 tahun, sehingga KPAI konsen di sana. Kami nyatakan pada kasus ini adalah ini sesuatu yang sangat luar biasa, karena pada saat figur seorang Saiful Jamil, ya, role model mungkin dianggap. Dia tidak hanya sebagai role model, tapi dia seorang idola. Kita tahu dong, anak remaja kita sangat mengidolakan seseorang. Oke. Kalaupun misalnya terbantah, misalnya oh dia bukan sang idola segala macam, tapi di media sosial banyak sekali idolanya Bang Saiful ini, termasuk ibu-ibu ya, mengidolakan beliau kan. Nah, ternyata diduga disangkakan dengan pasal pelecehan seksual. Oke. Nah, di sini yang kami konsen bahwa kita tidak menginginkan, saat ini Indonesia pun juga saat ini sedang sedikit ini ya, tanda kutip kurang kondusif lah suasana, entah itu ada politik ataupun apa. Apalagi kemarin kita baru saja disyokkan dengan sesuatu hal tadi ya, propaganda LGBT di beberapa media sosial. Tapi hasil pertemuan KPAI dan juga Saiful Jamil ada pernyataan. Ya, ini makanya bersyukur saya bertemu langsung dengan kuasa hukum dari Bang Saiful. Memang pada saat kita pertemuan, Bang Ipul, kita bersyukur ya dia fresh, sehat dan sebagainya. Dan beliau memang mengatakan bahwa iya, saya tidak percaya kalau ini terjadi seperti itu. It's happen, tapi tidak seperti apa yang dituduhkan di luaran. Berarti apa yang diakui Mbak? Diakui seperti lebih lanjut, beliau bilang nanti biar boleh dong bersama-sama kuasa hukum kami gitu kan. Nah, karena kemarin jedahnya harus sholat Jumat, jadi 11:30 kita harus close seperti itu, jadi belum dilanjutkan. Jadi kita ketemu 10:30 sampai jam 11:15 itu baru seputar ya, kita kan termasuk mengeluhkan beliau ya, karena saat ini juga karirnya sangat bagus. Tidak membantah tapi juga tidak mengakui. Bang Kasman, tadi sudah ada pernyataan resmi dari polisi bahwa terbukti dan saat ini sedang menguatkan alat bukti klien Anda. Ya, kalau kita melihat versi kepolisian, kita menghormati karena itu kan proses penyidikan ya, kewenangan kepolisian. Tetapi bukan berarti apa yang menjadi hasil itu kita juga melihat hasil itu serta merta apa bagaimana. Saksi kan sudah diperiksa semua, Bang. Ada mungkin 5 saksi yang membenarkan. Saksi siapa yang membenarkan itu? Kita harus pertanyakan. Kami juga punya saksi, kami juga punya bukti untuk itu. Tetapi apakah kami harus memaparkan saat ini? Kan tidak. Tapi polisi ada saat-saatnya nanti kita akan memaparkan. Dan 1 bukti tambahan. Kalau polisi sudah melakukan penahanan terhadap seseorang, itu berarti sudah memiliki minimal 2 alat bukti. Iya, dan ada 1 bukti kalau tambahan. polisi menyatakan lebih, ya kita juga walau-alam. Bang Kasman, awalnya klien Anda membantah, kemudian informasi yang beredar polisi mengancam akan tes DNA, kemudian klien Anda mengaku dan saat ini menginginkan pemeriksaan ulang. Gini, betul seperti itu. Kalau saya juga minta kepada pihak-pihak terkait termasuk psikolog, coba memeriksa psikologi klien kami. Ketika terjadi penangkapan, beliau ini kan seorang public figure ya, yang dimana seperti yang disampaikan tadi memiliki idola, memiliki orang yang banyak yang sukai lah, walaupun terjadi kontroversial saat ini. Tetapi coba dilihat bahwa pengakuan itu apakah benar-benar tulus dalam dirinya atau tidak, dalam kondisi apa beliau mengakui. Nah, ketika Mas harus ingat ya, ketika ada perbuatan
yang disangkakan terhadap seseorang yang ancamannya hukumannya di atas 5 tahun kan wajib didampingi oleh kuasa hukum. Kuasa hukum itu bisa versi ada dua, dihadirkan sendiri atau tidak mampu dihadirkan oleh pihak kepolisian. Nah, dalam proses ini kan Bang Ipul sendiri apakah pernah menyampaikan kepingin pakai kuasa hukum sebagai, walaupun beliau sarjana hukum, sebagai orang yang bukan pelaku praktek hukum, selalu milih ya saya mana aja, yang penting saya cepat pulang, cepat selesai. Nah, pada saat proses pendampingan apakah itu pengakuan itu bagian daripada benar-benar mengaku dalam diri hati? Ya, lalu pengakuan kemarin cuma dia sampaikan bahwa saya pengakuan seperti itu saya bingung kenapa di luar itu begitu besar, saya ini tergolong A, B, C, D, F, G, kok saya bisa di justice seperti itu. Pengakuan apa sih saya akui termasuk dalam BAP? Nah, makanya kemarin dengan sendirinya Bang Ipul juga membantah bahwa saya tidak melakukan itu dan saya mencabut keterangan itu ketika kami pertama kali mendampingi. Bukan karena ada kami lalu kami mengarahkan untuk mencabut itu, tidak. Kami coba memberikan pandangan secara jelas terkait dengan ya posisi hukumnya beliau seperti apa. Baik, Bang Kasman, karena pasal ini bukan pasal-pasal main gitu. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Daniel Bolitifauna. Selamat pagi, Pak Daniel. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pak Daniel, mengenai keterangan dari Saiful Jamil yang berubah-ubah, di awal membantah, kemudian mengakui, dan saat ini ingin pemeriksaan ulang Saiful ini. Penjelasan dari polisi seperti apa, Pak? Begini. Proses pemeriksaan yang bersangkutan, saya perlu tegaskan, tidak ada penekanan. Kami sebentar. Dipanggil Pak Kapolres sebentar. Panggil Pak Kapolres sebentar ya. Baik, Pak Daniel, sangat disayangkan tadi, walaupun kami sangat membutuhkan keterangan konfirmasi dari kepolisian ya. Kita ke Mbak Melani. Mbak Melani, sejauh ini bagaimana sih sebenarnya dunia artis? Tadi kita sudah sempat membahas bagaimana dunia artis yang dikatakan sebenarnya agak sedikit bebas. Kita kaitkan dengan LGBT itu udah mulai marak, dan rata-rata dunia artis itu tidak jauh berbeda dari kasus fenomena ini. Ya, sebenarnya sih kalau dibilang artis itu dekat dengan LGBT, sebenarnya enggak juga sih, Mbak. Maksudnya balik lagi, artis itu kan cuma pekerjaannya. Balik lagi bahwa kita kan sebagai di luar dari setiap hari bekerja di media, kita juga manusia biasa gitu. Dan menurut aku dalam keseharian kita dalam bersosialisasi memang LGBT nih, awal aku sih ngeliatnya memang lagi banyak sekali gitu loh. Dan kebetulan mungkin saat ini banyak sekali kasus-kasus yang kebetulan juga mengangkat yang berkaitan dengan LGBT tersebut. Tapi gitu. sasarannya dunia artis, Mbak. Nah, itu dia, karena mungkin artis ini kan adalah public figure, orang yang punya sesuatu yang bisa punya daya jual gitu. Jadi kalau buat aku dan teman-teman artis, kayak kemarin ada kasus teman juga yang juga sama juga ada rekaman suara dan segala macam yang berhubungan dengan hal seperti ini. Kemudian sekarang ada Saiful Jamil juga. Kalau buat aku, pintar-pintar dalam memilih teman gitu. Dan sebenarnya yang paling penting lagi, kita nggak perlu resah kalau emang kita juga ngerasa nggak melakukan hal yang aneh-aneh gitu loh. Oke, tapi benar nggak sih Mbak Melani, rata-rata teman-teman banyak juga ada yang LGBT di sana? Sebenarnya nggak cuma artis sih, maksudnya teman-teman biasa pun juga ada juga yang seperti itu. Tapi kebetulan kenapa artis ini kan sosok yang diidolakan tadi seperti yang Mbak sudah sampaikan, role model, Mas bilang, orang tuh punya ekspektasi gitu. Di TV mungkin setiap orang kan berhak untuk memberikan pencitraan yang baik gitu. Jadi masyarakat tuh atau idola-idolanya tuh, fans-fansnya punya ekspektasi terhadap beliau, dan pada saat ada masalah, terutama ini kan masalahnya bukan masalah kecil ya Mbak, pelecehan seksual anak di bawah umur, mengagetkan sekali gitu. Dan terutama kalau balik lagi ke sosok Saiful Jamil, dalam kesehariannya beliau ini kan selalu menggunakan baju yang maksudnya berhubungan dengan keagamaan, dan dalam keseharian juga orangnya cukup menjalankan ritual keagamaan yang menurut saya sih cukup disiplin. Menurut Anda batasan hubungan artis dan juga fans, karena dugaan sementara kan dengan fans sendiri Saiful Jamil? Kalau buat saya pengen selalu hubungan sama mereka dekat, karena kita pun juga ada, kalau kita nggak punya fans pun juga kita juga nggak, bukan idola juga gitu. Tapi balik lagi, semenjak kejadian beberapa teman-teman yang tertimpa akhir-akhir ini, kalau buat saya bukan jadi parno, tapi berhati-hati dalam milih teman. Apalagi maaf sekali, misalnya sampai ada misalnya fans atau misalnya kita nggak kenal secara pasti deh gitu, kita angkut masuk ke mobil kita, apalagi masuk ke dalam tatanan rumah kita, itu kan hal yang sangat privacy. Kalau buat aku sangat berhati-hati sekali gitu. Oke, saat ini kami sudah tersambung ya Siraya dengan Pak Daniel. Pak Daniel, Kapolres Metro Jakarta Utara, Pak Daniel sudah tersambung kembali Pak bersama kami. Kapolres Metro Jakarta Utara, Pak Daniel sudah tersambung kembali Pak bersama kami. Polres Metro Jakarta.
Pak Daniel dilanjutkan, Selamat Pak. pagi, Pak Daniel. Baik, nampaknya masih ada gangguan komunikasi ya dengan Iya. Pak Daniel, karena tadi Pak Daniel menyatakan bahwa sedang dipanggil Kapolda. Kalau sudah dipanggil atasan sudah angkat tangan tuh biasanya. Tapi Mbak Erlinda sempat bertemu dengan Saiful, dengan Mas Niam juga. Hasilnya apa saja, Mbak? Hasil Ya, pertemuan memang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa it's happen, but ya tidak seperti yang dikatakan di luar. Dan Bang Saiful pun juga mengatakan dia juga meminta maaf atas apa yang terjadi seperti itu, dan itu di luar under kontrolnya. Nah, di sini mungkin kami berfokus pada perlindungan anak. Kami juga meminta dengan segala hormat, kita sangat hargai apa yang saat ini terjadi. Kuasa hukum pasti dong ya punya kepentingan yang terbaik untuk klien ya. Kita sangat hargai itu. Pihak kepolisian pun juga demikian. Namun sekali lagi di sini ada ranah anak dan korban, termasuk juga lingkungan. Oke, kita pada posisi masing-masing. Saya di sini hanya ingin menghimbau, jangan juga untuk mendiskreditkan korban. Karena kita saat ini lembaga yang saat ini menangani, kita tahu adalah kepolisian, dan kepolisian minimal 2 alat bukti karena sesuai dengan KUHP yang ada, dan kita juga harus sabar menunggu hasil dari saintifik ya, ataupun visum et repertum, apakah nanti DNA-nya apa yang ditemukan pada tersebut gitu ya, itu sesuai dengan ada perkesesuaian ataupun seperti apa ya, itu kan nanti kita jelas. Nah, namun sekali lagi kita fokus saat ini pun juga korban dan keluarga korban sama tertekannya seperti juga pelaku ya. Nah, ini kita sama-sama bijak, sama-sama kita hargai semua yang saat ini terjadi, tapi jangan menjadikan satu polemik yang kok semuanya menjadi general. Karena kami katakan, kami sudah langsung koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia, stop beropini, stop menghujat sana sini, dan sangat menyakitkan. Hujatan kepada DS pun juga sangat luar biasa tinggi ya. Yang dikatakan DS ini sepertinya rekayasa, seperti kejadian cari popularitas, seperti kejadian artis yang kemarin seperti itu gitu kan. Dan mohon maaf, ada kalimat yang mengatakan ujung-ujungnya juga nanti DS minta uang seperti itu. Tolonglah, kalaupun misalnya itu terjadi, ini ada keluarganya DS loh, oke? Kalaupun itu terjadi, ini ada keluarganya pelaku, semacam itu. Jadi kita sama-sama saat ini kita keluarga besar. Jadi kita sama-sama dewasa. Kita tahu memang kita negara berkembang, tapi apakah kita masih mau tetap di situ? Dan sekali lagi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia zero tolerant terhadap pelecehan seksual, termasuk juga kekerasan yang lainnya. Tadi saya bincang sama Kamelani. Sekarang ini anak sangat dilindungi. Jangankan pelecehan seksual secara fisik, pelecehan seksual secara verbal pun, jika merasa itu terganggu psikologinya, sudah masuk pasal. Tapi yang bahaya kalau pelaku pelecehan seksual itu bukan hanya sesama jenis, tapi bisa dikatakan dia Iya. perempuan, dia Nah, ini yang saya izin. Saat lagi. Oh, oke, thank you. Apa kabar Indonesia pagi akhir pekan?